Untuk multicam mana mungkin Anda mengerjakan tugas multicam dengan melakukannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, rasanya udah 2 pertemuan kita cuma bisa menyajikan materi. Sebenarnya gini, sejak virus corona ini saya sebenarnya bingung, karena semua mata kuliah saya baik itu web, keahlian produksi web maupun videografi adalah mata kuliah yang didesain memang untuk praktikum. Berbeda mungkin dengan mata kuliah yang lain yang pada dasarnya memiliki unsur teori, artinya dengan teori pun mata kuliah itu bisa berjalan. Nah, saya mencontohkan ketika saya menugaskan Anda pada minggu pertama kita mulai e-learning mata kuliah produksi website. Saya menugaskan Anda melakukan instalasi XAMPP ataupun instalasi instalasi WordPress atau Content Management System atau CMS. Nah, dan saya juga ragu itu kalian install atau enggak, atau kalian laksanakan, karena pada dasarnya hal-hal seperti yang kalian lakukan di komputer Anda itu biasanya kalau kita kurang mengerti tentang sistem operation system, kita akan bertanya ke teman-teman kita atau minimal ada orang yang bantu menginstalkan. Nah, kenyataannya ketika COVID ini terjadi atau wabah COVID-19 ini terjadi, kita terpisah. Ya, biasanya anak-anak kakak-kakak kelas kalian itu akan bisa menginstal karena dipaksa di lab. Artinya itu akan menjadi bagian dari penilaian, seperti kalian saya tugaskan mengerti tentang HTML kemarin. Kalau misalnya kita kasih teori, oke, kalian harus ngerti tentang HTML A, B, C, D, E, F, G secara teori saja, saya yakin itu tidak akan bisa Anda hafalkan, ya, karena memang bahasa-bahasa kode-kode unik seperti itu bukan bidang kita orang komunikasi. Nah, makanya perlu praktikum yang hal-hal yang seperti itu, perlu ada coaching, perlu ada bimbingan, perlu ada asistensi. Toh kenyataannya setelah praktikum pun, setelah dipraktekkan pun, ketika ujian itu diteorikan, beberapa dari Anda bahkan nilainya jomplang. Masa iya kemarin saya ada yang nilainya perfect 100 dan bahkan ada yang hampir salah semua. Ya memang kayak gitulah ciri khas mata kuliah yang saya pegang rata-rata di lab, apalagi yang berhubungan dengan teknologi. Memang kita orang komunikasi ini tidak di treatment untuk hal-hal yang developing atau programming. Kita hanya disetting atau dipahamkan, mengerti sampai bisnis prosesnya saja. Bisnis proses itu proses dari A sampai Z, ya, gimana sebuah aplikasi itu bisa terjadi, gitu. Nah, balik lagi ke cerita tentang 2 mata kuliah yang saya ampu ini. 2 mata kuliah ini memang setelah UTS, bahkan sebelum UTS pun kita lebih banyak praktek, bahkan 80% mata kuliah ini praktek. Saya kasih teorinya sedikit, kemudian Anda mempraktekkannya. Saya kasih teorinya sedikit, kemudian Anda mempraktekkannya. Dan terus terang, mata kuliah ini tidak disetting sebenarnya untuk e-learning. Pun kalau misalnya kita setting, tetap aja akan jadi banyak tugas. Nah, masalahnya adalah bagaimana membuat tugas di saat wabah corona ini, dimana kita nggak boleh saling ketemu, tapi tugasnya itu
sebagai tim. Contoh, untuk multicam mana mungkin Anda mengerjakan tugas multicam dengan melakukannya sendiri. Untuk web kemarin kita setting, kita bikin satu kelompok 4 orang kita mau develop website, dan saya pikir juga itu nggak mungkin. Nanti gini lah, saya akan coba kalau misalnya ada nanti ininya, saya akan coba mendevelop satu, kalau emang dananya ada saya coba ke prodi membeli sebuah domain, kemudian nanti kita bagi subdomainnya per kelompok. Di situ saya akan mulai coba ada cek, jadi kita bermain di kuliah sistem cloud, jadi develop praktikumnya cloud sistem awan ya, kita hosting nanti perusahaan di web host tertentu ya. Oke, balik lagi tentang videografi. Nah, bagaimana mungkin kita mempraktekkan suatu tugas yang di dalamnya harus tim multicam, memproduksi multicam, saya pikir memproduksi multicam itu memang harus ada tim. Anda harus berperan sebagai produser, Anda harus berperan sebagai kameramen, Anda harus berperan sebagai banyak noise guys, salah di rumah. Anda berperan sebagai switcher, Anda berperan sebagai switcher, produser, campers, lighting, asisten campers, kemudian floor director, sound engineer, macam-macam ya. Ada yang di MCR, ada yang di studio. Nah, saya pikir itu nggak bisa dipraktekkan sendiri. Akhirnya saya coba berpikir, mungkin saya akan memberi materi pun saya pikir juga Anda tinggal googling di Google kok, tinggal googling aja, tinggal saya kasih clue Anda cari, dan gampang. Tapi gini, nanti saya akan mulai saya sertakan pada nanti ada link-link yang saya sertakan setelah video ini. Jadi nanti Anda baca ABCD. Nah, jadi lebih terinilah daripada Anda sporadis cari di Google. Jadi saya arahin linknya ini, dan bentuk tugasnya pun. Jadi gini, sebenarnya dalam e-learning ini kita meminimalkan memberi tugas. Memang itu memang nggak mungkin ya tugas videografi ini. Tapi dari kemarin tuh berpikir gimana caranya supaya mata kuliah ini bisa melekat dalam pikiran Anda, bisa ingat, ada ilmu yang bisa Anda ingat. Saya coba tugas itu dari tetangga. Nah, saya coba gini aja deh, jadi saya coba menerapkan suatu metode tugas baru. Jadi saya beri link, kemudian Anda rangkum ya, rangkumnya gimana? Rangkumnya ya gitu, Anda bikin video vlog lagi, karena itu akan jauh lebih melekat di pikiran Anda. Kalau Anda misalnya saya kasih tugas kerjakan paper A, paper B tentang A, B, C, D misalnya, Anda tinggal kopas aja ganti, dan itu saya pikir tak akan melekat dalam pikiran Anda. Cara satu-satunya adalah Anda baca dengan serius, kemudian Anda pahami, kemudian Anda bikin rangkumannya dalam bentuk vlog kayak unboxing itulah. Nah, maksimal durasinya cukup 3 menit ya. Saya pikir itu sedikit pengantar tentang perkuliahan videografi ini. Adapun mengenai kalian produksi website, nanti bentuk tugasnya ya itu tadi, saya coba create saya belilah satu domain nanti yang kita bekerja di sana bareng-bareng. Saya pikir itu aja hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.